Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita telah melaksanakan 8 hari berpuasa. Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang berpuasa sudah sampai 9 hari. Namun perbedaan berpuasa di antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain, baik 8 hari maupun 9 hari, tidak membawa hujah, tidak menjadi fitnah di antara kita. Yang susah, yang sayang kepada orang-orang yang tidak mau berpuasa. Hadirin yang berbahagia, kenapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman? Pada dasarnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berpuasa, itu Nabi beserta para sahabat, orang-orang Islam ketika itu dilecehkan, dithura, dicemooh. Dikatakan bahwa Islam itu adalah tidak sempurna, Islam itu tidak bagus karena dalam Islam hanya puasa. Tentu ejekan itu dilontarkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka sudah sering melaksanakan puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, maka tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan diturunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Jadi langsung laju di dalam bulan Ramadan. Ayat perintah puasa itu turun di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa langsung, tetapi berdialog dengan malaikat, menanyakan bagaimana tata cara berpuasa. Maka tepat memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berpuasa. Maka sengaplah orang-orang Yahudi. Tidak dilecehkan lagi, Islam tidak dicemooh lagi, dan tidak diejek-ejek lagi bahwa Islam itu tidak sempurna. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa itu adalah asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah beton, penghalang. Ada 3 kata di dalam Islam itu yang sangat dekat sekali. Yang pertama junnah, yang kedua jannah, dan yang ketiga jinnah. Junnah adalah perisai, jannah adalah surga, dan jinnah adalah jin atau setan. Tiga-tiga ini
itu tidak nampak dilihat dengan mata. Perisai atau junnah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, mulai dari sejak imsak sampai kepada terbenamnya matahari, kita orang-orang yang berpuasa itu sudah dijunnah, sudah dibentengi, sudah diberikan perisai, namun tidak bisa kita lihat. Jannah, surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekarang ini sudah ada, sampai dengan sekarang tidak bisa dilihat. Yang ketiga adalah jinnah, setan. Apakah setan bergentayangan di dalam masjid atau di luar masjid? Yang jelas setan itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba melihat setan, ada orang-orang yang ingin melihat keberadaan setan, itu kapanpun tidak pernah nampak. Kalaupun Rasulullah SAW pernah bertemu dengan setan, berarti beliau bertemu di alam gaib atau bertemu dengan ruh, bukan dengan jasadnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya puasa ini menjadi pendidikan kepada kita semuanya. Makanya di dalam bulan Ramadan pendidikan itu ditiadakan. Anamin anajak kula, anamin anaikut duit, karena sedang mengikuti pendidikan Ramadan. Dan itu sebulan penuh. Jadi kalaupun nanti anak-anak ada sekolah nanti pada pertengahan Ramadan, yang sikula pura-pura. Yang benar-benar sikula adalah sekolah pendidikan kita selama 1 bulan penuh ini. Kita digembleng oleh Ramadan, kita digembleng, dibentuk oleh puasa ini dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan ini kita orang-orang yang berpuasa ini dididik kita menjadi orang-orang yang disiplin. Siang hari, mulai dari pagi sampai dengan sore kita berpuasa, itu semuanya disiplin sekali. Kemudian malam kita melaksanakan salat. Ura man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian malamnya man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua hadis ini tidak boleh dipisahkan. Artinya man shoma dengan man qama itu adalah satu paket. Maka orang yang melaksanakan puasa tidak melaksanakan salat, hanya semayang wajib, atau tidak melaksanakan salat tarawih, ini tidak sempurna. Atau sebaliknya, malam orang menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan malam dengan man qama ramadhana, tetapi siangnya tidak berpuasa, ini sia-sia. Maka kedua-dua ini adalah satu paket. Ura tak puasa, malam tak semayang. Semayang tarawih sampai bersempurna. Munyo di antara katanya yang puasa, kadang-kadang puasanya tarawihnya 8 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, tidak sampai kepada 20. Ini juga tidak sempurna. Belum dikatakan orang yang termasuk ke dalam man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Ketika kita mandi di siang hari, bawa teh kita nyotung wudu, padahal ada orang di samping kita. Munyo tanu jebi musabah teguk jut. Jangankan orang lain, orang yang berada di samping kita tidak bisa melihat. Tapi karena kita bersikap jujur, takut puasanya adalah batal, maka kita tidak menelan air, tidak minum air, baik ketika mengambil wudu maupun ketika kita mandi. Dan kita takut puasa kita akan batal. Nah, hadirin yang berbahagia, maka nanti setelah bulan Ramadan, kedisiplinan yang sudah dibentuk selama 1 bulan penuh, kejujuran yang sudah dibentuk, yang sudah kita peroleh, yang sudah kita raih di dalam bulan Ramadan ini,
akan kita praktekkan nanti 11 bulan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang PNS, yang ASN, yang duduk, yang matpeng, bendahara masjid, bendahara gantu, bendahara pu mentang saja, yang tukang matpeng, apabila tidak jujur dengan bentuk puasa ini rentan sekali terjadi korupsi, rentan sekali terjadi penipuan. Tapi apabila umat Islam, orang-orang yang beriman, yang diberikan amanah untuk memegang uang, untuk jut ke bendahara, untuk mengelola keuangan, karena modal kejujuran 1% pun tidak hilang. Bacut pun hang tukar. Dikarenakan kita sudah dibentuk oleh puasa menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian yang ketiga, Ramadan puasa mendidik kita untuk menjadi kepekaan sosial. Terutama bagi orang-orang yang lebih, bagi orang-orang tanya yang kaya, orang-orang tanya yang na rezeki. Tak tunduk di dalam bulan Ramadan, tak tunggrah bak watai tanya tak puasa. Oh, laganya agak rasanya dia. Laganya ke rasa kelaparan. Maka ketika itu timbul pemikiran kepada kita, orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk nala utak tanya, bagaimana saudara-saudara kita yang berbulan-bulan tidak makan, yang bertahun-tahun karena tidak pernah mencicipi makanan-makanan yang sedap. Timbul kepekaan sosial dengan karena kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, di dalam bulan puasa ini selama kita berpuasa, kita dilatih, digembleng untuk menjadi orang-orang sabar. Biasanya ini anak-anaknya anak-anak kita itu ketika berhadapan dengan makanan berbuka puasa, nyanpoh nam tuput anak mata ketegeleng. Dikarenakan memang dididik untuk menjadi sabar, mereka nunggu sampai dengan dimiup larang di masjid. Mereka tidak buka-buka dulu. Mereka tidak mau minum, mereka tidak mau berbuka karena belum saatnya. Mereka sabar semuanya. Dalam bulan Ramadan anak min yang berpuasa bisa sabar, apalagi orang tua. Hadirin yang berbahagia, ketika kita ditantang untuk bertikai, getanya dipakat mupaki, getanya dipakat mudawa, sabar di dalam bulan puasa. Maka gekele orang Aceh, orang sabar luah lempuh, peng seribe tinggai sertu, menyohana tak sabar, gerda sempuh mutertuh tinggai. Orang sabar itu ada sisanya, tapi orang yang tidak sabar ini tidak mendapat rezeki apa-apa. Yang terakhir adalah Ramadan puasa ini membentuk kita untuk menjadi persatuan dan kesatuan. Diibaratkan oleh para ulama-ulama kita, persatuan ini adalah bagaikan tangan kan lagi punyung. Monya lagi punyung, punyung erat unun dengan punyung erat ui, ini tidak pernah kompak. Tetapi diibaratkan kepada tangan, diibaratkan kepada jari. Yang pertama adalah jempol. Jempol ini adalah pemimpin. Mulai dari kepala dusun, pak kecil, pak camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu adalah jempol, pemimpin. Sesuatu pekerjaan apabila sudah dijempol oleh pemerintah, berarti yang kabareh. Kemudian yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk ini adalah diibaratkan kepada orang kaya. Sesuatu pekerjaan kalau menyokak ditunjuk oleh orang kaya, biasa saja rijang lu. Maksud tanya pegat menara masjid. Gu bedah orang kaya aku tengah bertunjuk mudah nyainan dah pegat menara. Gu petubui peng siat kalau. Tak bedah katanya orang katin tak tunjuk halagut. Maka yang berlaku telunjuk itu adalah orang-orang kaya. Maka hadirin yang berbahagia, orang kaya menyogetuh-getut. Menyogetuh-getut. Malah gegutuk oleh orang, bapak sehat sekali ya. Ketutnya. Tetapi menyai tubik gentut bak orang katin, setan. Gentut-gentut backhand lagi bangki. Karena itu tubik gentut bak orang katin, tapi punya gentut orang kaya, gepok-pok bak rum. Bapak sehat sekali ya. Padahal gentut lebih king gentut orang kaya, gentut orang katin. Contoh. Tapi lantaran karena orang kaya, maka dibanggakan oleh masyarakat. Kemudian jari tengah. Jari tengah ini adalah ibarat daripada orang yang berdiri di tengah. Guru, ustaz, ulama, TNI,
Polri ini tidak boleh berpihak ke mana-mana. Mereka harus independen. Siapapun nanti yang berjuang untuk di dalam politik, orang yang berada di tengah ini tidak boleh berpihak ke mana-mana. Maka kamu ustaz, kamu tunggu hanya pro ke sabah-sabah kandidat. Apalagi ke depan ini di Hagut Tengah punya 5 kandidat kecil yang akan bertarung untuk menjadi pemimpin di Hagut Tengah. Kamu guru, kamu ustaz, TNI, Polri ini tidak boleh berpihak ke mana-mana. Dia harus berada di tengah. Kemudian yang keempat adalah jari manis. Jari manis ini adalah pemuda. Pemuda para remaja. Kata-kata yang muda-mudanya remaja-remajanya. Nyokeh yang pudip masjid, yang pemakmur masjid diibaratkan sebagai jari manis. Yang terakhir adalah kelingking. Ini siapa kelingking? Kelingking ini adalah perempuan. Nyobut tekalan gahan tertinggi. Kelingkingnya je luhai luk. Tak tulak lang punyung lot. Tak tulak lang hidung lot. Kelingking. Ini bahaya sekali bapak-bapak ni. Baik tanggap remeh. Wate tasuit, wate tasun. Jamuan berjeh wate ubuk tanya kena main tut. Apabila tasun antara kelingking dengan jempol, siapa kalah? Kalah jempol. Artinya pemimpin bisa dikalahkan oleh perempuan. Kemudian yang haik kepetalu oleh urinang adalah orang kaya. Telunjuk. Perempuan itu biasanya tunduk kepada orang kaya. Karena kodrat urinang adalah bawaannya cuma 3. Yang pertama adalah kecemburuan, yang kedua emosional, yang kedua adalah mata duitan. Yang basic urinang. Dari sononya sudah begitu, itu kodratnya perempuan. Makanya bapak-bapak menyeliak mata urinang yang hana cemburu, berarti urinangnya hana normal. Normalnya perempuan itu adalah kecemburuan. Normalnya adalah perempuan itu adalah emosional. Dan yang terakhir adalah mata duitan. Maka adik-adik yang remaja-remaja punya mata darah baru yang napeng supaya tidak mata duitan. Baik mata duitan kepada suami, dia punya pencaharian sendiri. Kesimpulannya adalah betul 15 minit ini. Kata aja kesimpulan. 5 anak jari ini apabila kita satukan, di situ ada perempuan, di situ ada para pemuda, di situ ada para remaja, di situ ada pemimpin, di situ ada para ulama, di situ ada TNI, di situ ada polisi, bersatu mereka. Maka apapun bisa kita lakukan. Apabila kelima jari ini tak tumbuk, jut, tak tampar orang jut. Tidak mungkin kalau kita tampar seseorang itu pakai telunjuk, tidak bisa. Ini namanya persatuan dan kesatuan diteguhkan selama kita di dalam bulan Ramadan ini. Tanamkan persatuan dan kesatuan itu di tengah-tengah masyarakat, ibarat daripada 5 anak jarawanya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, maka tangan-tangan kita ini tidak pernah cemburu. Wate jaraunun uke jarawi ulikut. Giliran jarawi uke jaraunun ulikut. Mereka tidak pernah jalan sama-sama ke depan. Hana saling punan ni koh-koh lipih. Wate jaraunun dipakai di punan di pajohbu. Jarawi bagian cleaning service. Hana pakai tukar silaga. Tangan kiri ini kita tidak pernah protes kepada tangan kanan. Hai jaraunun, sigaga duka. Long kejohbu kah rahe. Hana pernah komplain. Mereka ini kompak. Kita beli sesuatu dengan tangan kanan, lalu dipakai oleh tangan kiri. Mereka itu kompak. Maka apabila dalam kampung, dalam masjid, semuanya sudah bersatu dan sudah kompak, maka akan terjadilah kemakmuran di dalam kampung tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.